Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haira Haritsa dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya mewakili tim bersama Saminur Fauzan dan An Sofyan akan merepresentasikan hasil penelitian studi literatur review kami yang berjudul Utilization of Raw Road to Resistant Starch into Instant Analog Rice as an Effort to Prevent Diabetes in Indonesia. Yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, hasil dan kesimpulan. Pendahuluannya melatar belakangi penelitian kami pertama adalah adanya prevalensi diabetes yang meningkat setiap tahunnya. Permasalahan penyakit gangguan metabolik tidak menular di Indonesia yang masih belum teratasi dengan baik, yaitu salah satunya adalah diabetes. Penyakit diabetes sendiri menyerang berbagai usia. Manusia dengan golongan usia 65-79 tahun lebih rentan terkena resiko diabetes. Data sendiri menunjukkan pada tahun 2019 sekitar 425 juta orang di seluruh dunia atau 8,8% dari orang dewasa yang berusia 20-79 tahun diperkirakan menderita diabetes. Nah, Indonesia sendiri adalah negara dengan peringkat ke-6 setelah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko dengan jumlah penyandang diabetes usia 20-79 tahun sekitar 10,3 juta orang. Nah, di tahun 2018 sendiri jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta orang yang kemudian beresiko terkena penyakit lain seperti serangan jantung, stroke, kebutaan, dan gagal ginjal bahkan menyebabkan kelumpuhan sampai kematian. Ternyata tingginya jumlah penderita diabetes di Indonesia ini selaras dengan peningkatan jumlah konsumsi nasi di Indonesia. Jika dilihat dari data jumlah konsumsi beras di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 33.470.000 ton dibandingkan tahun 2015. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa nasi sendiri atau beras putih dikenal memiliki indeks glikemik atau IG yang tinggi sebesar 70 sampai 74. Dapat mengakibatkan meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryani pada tahun 2017 menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi beras berkaitan dengan peningkatan resiko diabetes mellitus tipe 2 karena memiliki indeks glikemik yang tinggi. Kemudian solusi yang kita butuhkan dalam permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan sumber daya lokal di Indonesia sebagai alternatif pengganti beras. Salah satunya adalah beras analog. Beras analog dapat dijadikan sebagai produk diversifikasi pangan yang dapat dikonsumsi seperti layaknya makan nasi dari beras padi. Pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat dapat menghasilkan beras analog dengan kandungan gizi yang lebih baik, tidak kalah dengan nasi. Biasa, umbi Garut ini juga telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, namun pengolahannya menjadi pangan fungsional ini masih terbatas, sehingga umbi Garut memiliki kadar serat yang cukup tinggi, sekitar 9,78%, dan mempunyai potensi untuk mencegah penyakit degeneratif, salah satunya adalah diabetes. Pengembangan beras analog menjadi produk nasi instan merupakan inovasi terbaru yang berpotensi dikembangkan dan ditujukan pada masyarakat Indonesia untuk menyediakan konsumsi pangan yang praktis, efisien, namun menyehatkan karena memiliki indeks glikemik yang rendah dan terbuat dari pati umbi Garut yang dimodifikasi menjadi pati resisten. Sehingga produk ini dapat menjadi solusi untuk pencegahan diabetes di Indonesia. Dari beberapa latar belakang yang kami sampaikan, kami bertujuan menciptakan sebuah inovasi pangan berupa beras analog sebagai alternatif pengganti beras dengan indeks glikemik yang rendah dengan memanfaatkan pangan lokal dari umbi-umbian yaitu umbi Garut sebagai solusi terhadap permasalahan diabetes di Indonesia. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat prevalensi dari penderita diabetes di Indonesia berdasarkan data dari Riskesdas pada tahun 2013 dan tahun 2018, terdapat peningkatan, yaitu khususnya peningkatan pada golongan usia 45 sampai 54 dari 30,3 menjadi 3,9, kemudian pada golongan usia 55 sampai 64 dari 4,8, prevalensinya naik menjadi 6,3. Dan terakhir, pada golongan usia
65 sampai 75 juga terdapat peningkatan ya dari 4,2 menjadi 6, kemudian pada usia 75 ke atas itu terdapat peningkatan dari 2,8 menjadi 3,3. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa golongan usia yang lebih rentan terkena diabetes ini pada usia 45 sampai 75 tahun ke atas. Mengapa? Karena pada usia ini metabolisme sel-sel itu mengalami penurunan, namun pola hidup atau konsumsi para penderita diabetes ini, terkhusus lansia ini tetap atau terjadi peningkatan, sehingga proses metabolisme itu tidak seimbang dan beresiko terkena diabetes. Ubi Garut sendiri atau Maranta aruminacea memiliki beberapa kelebihan. Pertama, ia merupakan sumber bahan pangan lokal di Jawa Barat, dan khususnya di beberapa daerah di Jawa Barat itu menjadi ini juga ya, sumber bahan pangan lokal. Kemudian ubi Garut ini juga bermanfaat bagi kesehatan, yaitu sebagai sumber serat pangan dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan ubi-ubi lainnya. Dan terakhir, dalam ubi Garut ini terdapat pati, dan patinya ini dapat mensubstitusi penggunaan terigu dalam berbagai produk pangan dengan tingkat substitusinya yaitu 50-100%. Selanjutnya yaitu desain penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan literatur review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur review ini merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur yang berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Sumber-sumber yang kami cari yaitu dari Google Scholar, Garuda, dan Garuda Kemendikbud. Beberapanya ada yang dari Mendeley, Scopus, dan lainnya. Kemudian kami menyaring artikel sesuai eligible dengan kriteria penilaian. Kemudian kami seleksi lagi jurnal-jurnal atau literatur yang sesuai dan relevan dengan judul kami. Sehingga didapatkanlah total 5 artikel yang kami literatur atau kami bahas, dan kami buat kesimpulannya karena total 5 artikel ini sesuai atau relevan dengan penelitian kami. Dari total 5 artikel yang kami review itu, kami mendapatkan 5 poin hasil dari artikel tersebut. Pertama, itu umbi-umbian lokal di Indonesia seperti bendili, gadung ubi kelapa, dan Garut dan Kimpul itu berpotensi dalam penurunan kadar glukosa darah karena kandungan senyawa bioaktif. Apa sih senyawa bioaktif ini? Senyawa bioaktif yang terkandung di dalam umbi-umbian ini adalah polisakarida larut air, serat pangan, dan biosgenit. Polisakarida ini dan serat pangan berperan dalam meningkatkan viskositas makromolekul di dalam pencernaan, sedangkan diosgenin berperan secara tidak langsung dalam penghambatan kerja enzim pemecah karbohidrat. Kemudian, poin kedua yaitu hasil asupan jenis beras terhadap kadar glukosa ini ternyata memang memiliki hubungan yang signifikan dan korelasi yang sangat kuat. Sampel yang mengkonsumsi beras putih ini menunjukkan kadar glukosa darah sewaktu yang lebih tinggi dengan hasil hubungan yang signifikan dibandingkan dengan jenis beras lainnya. Kemudian, poin ketiga yaitu tepung Garut dapat disubstitusi dengan tepung beras sebagai bahan campuran pembuatan beras analog. Proporsi tepung Garut dan tepung beras ini juga mempengaruhi karakteristik fisik pada parameter warna. Kemudian, proses hidrolisis asam berpengaruh pada peningkatnya kandungan amilosapati Garut. Peningkatan kandungan amilosapati Garut ini berpengaruh terhadap peningkatan kadar serat, pangan, dan bakteri resisten. Dan terakhir yaitu pengolahan nasi instan dengan metode pengeringan beku atau freeze drying dapat menghasilkan intensitas kamba dan waktu rehidrasi yang lebih kecil. Kemudian rasio rehidrasi yang lebih tinggi karena kadar air, abu, lemak, dan proteinnya juga rendah, serta karbohidratnya itu lebih tinggi dibandingkan pada pengolahan nasi instan dengan metode pengeringan konvensional.
umbi Garut dapat dimodifikasi menjadi fatty resistant yang mempunyai efek fisiologis terhadap kesehatan. Proses modifikasi ini melalui perlakuan siklus autoclaving atau pemanasan pendinginan terhadap pati dapat meningkatkan kadar pati resistennya. Proses pati resisten ini mulai dengan proses pengupasan umbi Garut, pencucian, perendaman selama 1 jam, ekstraksi umbi Garut sebanyak 3 kali dengan nisbah pati banding air 1:3,5, terus kemudian diendapkan selama 12 jam, dikeringkan dan digiling, serta dilakukan pengayakan. Kemudian pati yang sudah terbentuk di autoclave atau digelatinisasi selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan selama 1 jam pada suhu ruang dan disimpan selama 24 jam pada suhu 40 derajat untuk memicu proses retrogradasi. Pemanasan dengan autoclave hingga pendinginan pada suhu 40 derajat Celcius ini diulangi sebanyak 2 kali. Setelah itu pati dikeringkan di dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius, digiling dan diayak sehingga mendapatkan pati resisten. Setelah didapatkan pati resisten umbi Garut, selanjutnya adalah proses pembuatan beras analog yang diawali dengan proses pencampuran. Pencampuran sendiri adalah bertujuan untuk membentuk adonan yang seragam atau homogen. Kemudian pencetakan menjadi butiran-butiran nasi, kemudian pengukusan. Pengukusan ini juga proses yang dapat mengakibatkan terjadinya gelatinisasi pati. Terakhir yaitu proses pengeringan. Pengeringan ini dilakukan pada suhu di bawah 80 derajat Celcius sehingga kadar airnya mencapai 5-15% atau beras analog ini menjadi kering sempurna. Beras analog yang sudah jadi kemudian masuk ke dalam proses terakhir yaitu proses pembuatan menjadi nasi instan. Proses nasi instan ini dimulai dengan tahap proses perendaman, pencucian, pemasakan, pembekuan, dan pengeringan. Pada proses pengeringan menggunakan pengeringan beku dengan alat freeze dryer yaitu sebanyak 100 gram beras direndam dalam larutan natrium sitrat sesuai dengan perlakuan. Kemudian dicuci, dimasak, dan dibekukan menggunakan freeze dryer pada tekanan 0,3 bar selama 6 jam. Nah, pengeringan ini dapat menghasilkan produk nasi instan dengan struktur yang lebih porous atau berpori dibandingkan pengeringan konvensional. Kemudian selain dengan bentuknya yang lebih berporos, metode freeze dryer ini juga mempercepat waktu rehidrasi sekitar 3-6 menit daripada menggunakan metode konvensional. Hal ini disebabkan nasi instan dengan pengeringan beku menghasilkan struktur yang lebih berpori sehingga memudahkan proses penyerapan air kembali atau rehidrasi. Sehingga didapatkan kesimpulan dari literatur yang kami lakukan yaitu terdapat hubungan konsumsi beras putih dengan resiko diabetes. Sehingga diperlukan pangan fungsional dengan memanfaatkan umbi-umbian lokal seperti umbi Garut menjadi beras analog yang rendah indeks glikemik dan sebagai solusi pencegahan diabetes di Indonesia. Beras analog ini dibuat melalui proses pembuatan pati Garut menjadi pati resisten dengan metode hidrolisis asam dan pemanasan pendinginan. Kemudian metode tersebut cocok digunakan karena meningkatkan hasil pati resisten. Kemudian pembuatan beras analog juga menggunakan metode ekstruksi dan terakhir proses pembuatan beras analog menjadi nasi instan dilakukan melalui metode pengeringan beku atau freeze drying untuk menghasilkan kualitas beras nasi instan yang baik dan memiliki waktu rehidrasi yang cepat. Diharapkan produk beras analog instan ini berbahan pati resisten umbi Garut dapat diproduksi dan dikembangkan secara massal serta dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sifat fisikokimianya sehingga menghasilkan produk pangan fungsional pengganti beras yang berkualitas baik dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan diabetes di Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan saat penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.